Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kali ini saya kedatangan Ecu K46N01 ini pakaian Honda Beat starter kasar yang 2014 atau Vario 110 starter kasar ya kawan. Untuk Ecu ini mengalami kerusakan hilang pengapian karena diganti dengan koil imitasi. Koil itu sedikit berbahaya untuk ecu sejenis ini karena tahanannya berbeda dengan yang originalnya. Itu tahanannya koil-koil tersebut. Oke kawan, sebelum ke proses perbaikan saya akan mengetes dulu apakah benar ini hilang pengapian. Saya ini menggunakan ini alat tester seperti ini. Tinggal pasang seperti ini kawan. Kemudian saya pasangkan di sini. Lalu saya pasangkan adaptor ini ya kawan. Nah, seperti ini. Di sini ada sebuah indikator. Ini indikator fuel pump, pengapian, dan injektor. Jadi kasus ini katanya hilang pengapian, jadi kita fokusnya ke bagian ignition atau pengapian ini. Ini injektor, pengapian, dan fuel pump. Oke. Coba on kan modul testernya. On. Nah, seperti ini. Nah, ini ignition pengapian ini selalu menyala. Berarti untuk kasus ecu ini arus negatif, tegangan negatif, sinyalnya itu selalu standby ya kawan. Ini kemungkinan koilnya panas. Oke, bisa dilihat. Selalu standby. Seharusnya ini posisi RPM 0 ini harus mati. Ini nyala redup. Ini kalibrasi saat pertama. Nah ini nyala 3 detik mati. Nah seperti ini udah benar. Saya coba trigger RPM nya. Ini oke. Untuk fuel pump nyala, injektor juga sinyalnya bagus. Nah ini bagian pengapian ini yang bermasalah. Benar, berarti hilang pengapian karena arus negatifnya yang standby. Oke. Untuk jenis kerusakan seperti ini ada dua macam kawan. Bisa jadi dari sistem komponen pendukungnya atau kemungkinan juga bisa dari MCU nya atau IC chipsetnya. Nah, sebelum ke proses selanjutan saya akan mengkoneksikan ecu ini ke scanner. Apakah yang menginfeksi si ecu ini komponen pendukung atau chipsetnya? Oke, ini saya pasangkan di sini untuk soket DLC. Kemudian kontak on seperti ini. Oke. Nah ini kelihatan kadang-kadang bagus ya. Saya off kan aja dulu. Nah ini posisi off ini seharusnya ini tidak boleh standby ya. Ini kalau standby seperti ini pasti di bagian coil pasti panas. Oke. Ini kita kesampingkan dulu, kita fokus ke sini. Honda, kemudian Indonesia, Beat FI 110, data sistem FI. Nah, sini kita fokus di bagian ini. Pengapian, waktu pengapian 0 derajat kawan, waktu pengapian. Saya coba trigger RPM nya. Oke, di RPM sekitar 2000 ya, 2000 sini ya.
ini 2000, ini juga 2000. Nah, di sini untuk waktu pengapian ini bagus berjalan. Artinya untuk kontrol MCU-nya, kontrol chipsetnya ini bagus. Kemungkinan besar ada kelainan di bagian IC pendukungnya, komponen pendukungnya maksud saya. Setelah saya pastikan seperti ini, selanjutnya saya akan bongkar dulu. Mudah-mudahan untuk ECU ini masih bisa diperbaiki. Saya potong dulu untuk video ini, nanti kita lanjut setelah proses perbaikan. Oke kawan. Oke, lanjutan dari kasus ECU K46N01 yang mengalami kerusakan hilang pengapian gara-gara diganti koil imitasi ya kawan. Ini sudah saya perbaiki tapi belum saya lem. Jadi sebelum saya lem, ini saya akan coba dulu apakah ECU ini sudah berfungsi semestinya, apakah sudah normal untuk pengapiannya, karena trouble ini fokusnya di bagian pengapian ya kawan. Jadi pengapian itu sinyalnya selalu standby, sinyal dari coil itu selalu standby, dan biasanya itu di coil pasti akan panas begitu, karena kedua-duanya itu standby saat kontak on seperti itu. Sekarang saya akan coba dulu, saya akan tes menggunakan alat yang sama apakah sudah normal untuk ECU yang saya repair ini. Oke, pasang seperti ini, kemudian saya ulangi lagi, ini untuk indikator ini untuk fuel pump, kemudian ini ignition pengapian, dan ini injektornya. Ketika kontak on, nah ini fuel pump nyala, 3 detik mati. Ini kalibrasi saat pertama kontak on ya kawan. Nah ini itu untuk ignition pengapian ini sudah bisa mati saat RPM posisi 0 ya. Kalau yang video di awal sampai bisa lihat itu kan dia standby ya. Ini sudah mati. Kemudian saya akan trigger ke bagian RPM-nya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat kawan. Untuk RPM 1300. Nah, ini sinyal pengapian sudah bagus, fuel pump nyala, injektor juga sinyalnya bagus. Saya tambah lagi. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya kawan. Ini untuk sinyal dari masing-masing aktuator. Ini di 3000 RPM seperti ini. Ini artinya untuk ECU ini insya Allah sudah siap dipasang dan insya Allah ini sudah nyala. Nah, seperti itu. Ketika 0 RPM maka pengapian juga akan mati seperti itu. Ketika di trigger dengan RPM lebih tinggi, nah seperti itu. Fuel pump juga ikut nyala. Oke, jadi untuk ECU ini insya Allah sudah siap dipasang. Nanti saya tinggal ke pengeleman. Oke kawan, jadi untuk sedikit masukan juga, jika melakukan pergantian atau memvonis sebuah trouble, jika ingin mengganti terutama di sektor pengapian, usahakan itu carikan yang original ya kawan, seperti coil atau intinya yang berhubungan dengan pengapian itu usahakan yang original, karena jika kita mengganti dengan yang non original biasanya itu ada perbedaan. Misalkan di coil ya, itu ada perbedaan dari tahanannya yang mengakibatkan
komponen dalam ecu ini itu mengalami panas berlebih dan akhirnya itu akan putus atau mati seperti itu. Untuk pembahasan koil nanti bisa kita bahas lain waktu, karena kalau kita bahas di sini itu akan sangat panjang nanti. Jadi videonya nanti jadi panjang, malah jadi bosan ya kawan. Jadi untuk kasus ini kawan, ada sebagian komponen yang saya ganti. Ini seperti ini MOSFET yang hangus atau terbakar, short, kemudian mengeluarkan sinyal dari negatifnya itu selalu terhubung. Ini komponennya, MOSFET-nya. Kemudian ada bagian-bagian ini juga kapasitor tantalum juga short, ini sudah saya ganti. Dan ada 2 resistor yang mengalami penurunan fungsi di angka, kalau tidak salah, di sekitar 200 ohm. Ini sudah sangat kecil, tidak begitu terlihat. Dan yang satu ini putus, ada 2 resistor, yang satu putus, yang satu mengalami penurunan fungsi, kemudian tantalum yang short dan MOSFET yang kosong. Ini kawan, bisa dilihat nih, kosong. Ini bau kosong kemarin karena panas berlebih ya kawan. Kemungkinan efek dari koil imitasi yang mengalami perbedaan kondisi atau perbedaan nilai tahanannya, itu yang nanti kita akan bahas lain kali. Oke kawan, begitu saja untuk kasus ini. Insya Allah ini sudah selesai, nanti tinggal testimoni ke yang punya atau konsumennya. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah ya kawan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri ya kawan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.